Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik ikhwah, di malam hari ini kita melanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir pembahasan kita sudah menyelesaikan bab tentang hajar li falsin aw ghairihi. Sekarang masuk bab baru, yaitu bab as-sulh. Bab sulh. Babus sulhi. Dibaca Mas Zulfan. Babus sulhi. Bismillah. Babus sulhi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala hasanun sahihun wa sahahahu al-Hakim. Ya, kelas. Ikhwah sekalian, pada bab ini mu'allif menjelaskan pada kita tentang as-sulh, yang secara bahasa maknanya apa? Damai, berdamai. Adapun suluh dalam konteks fikih muamalah, maka dia adalah solusi damai, ya, solusi damai dari pihak-pihak yang bersengketa. Jadi pihak-pihak yang bersengketa atau yang memungkinkan terjadi sengketa. Jadi dia belum terjadi sengketa, tapi memungkinkan terjadi sengketa kalau tidak ada sulh ini. Dan sulh ini termasuk solusi akad yang di luar standar. Artinya gini, selesainya sebuah akad itu kadang-kadang sesuai standar. Contoh misalnya punya hutang 100.000, ya udah bayar 100.000, berarti kan lunas lah. Kredit motor 10 juta selama 3 tahun, ya udah yang sur selama 3 tahun atau 1 tahun selesai. Itu berarti normal gitu. Ya kan, normal. Orang pinjam uang kemudian memberikan jaminan berupa gadai. Selama 1 tahun bisa mengembalikan uang, gadai dikembalikan. Ini namanya normal gitu. Normal. Namun seringkali atau ada kalanya penyelesaian akhir, ending dari sebuah transaksi itu tidak seperti yang diharapkan. Ya, tidak seperti yang diharapkan. Seseorang berhutang, A berhutang kepada si B, ya kan? Kemudian di hari jatuh tempo si A ini tidak bisa bayar, gitu kan? Nah, tapi dia punya barang, tapi nilainya tidak mencukupi, ya kan? Maka dia mengadakan negosiasi. Saya betul-betul nggak punya uang ini untuk melunasinya. Saya punya ini. Gimana kalau saya ganti dengan ini saja? Maka si B kasihan kepada si A, akhirnya ya udah nggak apa-apa. Ya, barang saya ambil dan hutang dianggap lunas. Maka ini kan penyelesaian yang tidak dikehendaki dari akad awal, ya kan? Jadi adalah ending atau penyelesaian yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Itu namanya apa? Sulh, gitu ya. Sulh. Dan hukum asal sulh ini adalah jaiz, boleh. Hukum asalnya adalah boleh.
Apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi as-sulhu jaizun. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Jaiz, boleh. Maksudnya boleh di sini apa? Tidak berdosa, ya. Tidak berdosa. Bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Lafaz bainal muslimin ini bukan batasan. Cuman apa? Menjelaskan uruf, kebiasaan. Kebiasaannya transaksi yang muslim dengan muslim. Kebanyakannya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada akad antara muslim dengan non muslim. Ya kan? Ya. Ada akad antara orang muslim dengan non muslim, bahkan sering terjadi. Bahkan Rasulullah sendiri pernah seperti itu. Ya kan? Pernah menggadaikan baju perang beliau kepada orang non muslim. Nah ya, jadi bainal muslim ini bukan kalimat untuk pembatas, artinya sulh hanya diperbolehkan jika itu terjadi antara muslim dengan muslim, bukan itu maksudnya. Tapi lebih kepada apa? Boleh hukum aglabi, biasanya ini kan terjadi antara muslim dengan muslim. Tapi tidak menutup pula apa? Jika transaksi itu terjadi antara muslim dengan non muslim, yang penting ada kesepakatan untuk sulh gitu. Illa kecuali sulhan yang ahalla haraman atau harama halalan. Sulh yang sampai merubah hukum. Sampai merubah hukum. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan ini terjadi zaman Nabi ya. Pernah kita mendengar satu kisah ya, di zaman Nabi itu ada seorang pemuda yang bekerja pada seseorang. Ada seorang pemuda masih bujang, kemudian dia apa? Bekerja pada seseorang, dan seseorang ini punya istri gitu loh. Seseorang ini punya istri. Nah, qadarullah syafa'a, pemuda ini berzina dengan istri tuannya. Pemuda ini berzina dengan istri tuannya. Tahu istrinya berzina dengan pekerjanya, karyawannya, maka bosnya ini marah. Lalu apa? Melabrak kepada orang tua si pemuda. Mengatakan ini bla bla bla, laporan bahwa dia telah berzina dengan istrinya. Maka pihak keluarga pelaku, ya, pihak keluarga pelaku dalam hal ini orang tuanya mengajak damai, ya sudah damai. Cuman sebagai imbalannya kami akan memberikan beberapa ekor kambing. Akhirnya kambing diserahkan. Sebagai apa? Apa itu? Sebagai tombati. Ya kan? Sebagai tombati. Nah, akhirnya berdamai dengan apa? Diberi beberapa ekor kambing. Maka sampailah kabar ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah meminta membatalkan ini, perdamaian ini. Kemudian meminta kepada bosnya tadi, juragannya yang istrinya dizinai karyawannya tadi apa? Untuk mengembalikan kambingnya. Dan Rasulullah meminta mendatangkan pemuda ini untuk disambut. Pemuda ini disambut karena apa? Masih bujang, belum menikah. Dicambuk dan diasingkan, itu kan hukumannya. Dan beliau juga mengutus seorang sahabat yang namanya Unais, ya, sahabat yang namanya Unais untuk berangkat agar menuju ke tempat pihak wanita untuk dikonfirmasi benar nggak kasus ini kan gitu kan, benar nggak terjadi. Kalau dia mengaku maka dia akan dirajam, dia harus dirajam. Nah, dari kasus ini menunjukkan apa? Di situ terjadi sulh, perdamaian. Tapi perdamaian yang apa? Perdamaiannya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya kan? Merubah hukum itu. Ya enggak? Ya, merubah hukum. Orang berzina kan hukumnya apa?
dicambuk sama dirajam, ya kan? Sementara itu dikasih tebusan mau, ya dikasih tebusan mau, mungkin mikirnya gini, nek nanti dirajam mati, ya saya nggak dapat apa-apa, gitu kan? Toh ya sudah terlanjur, nggak mungkin bisa dikembalikan lagi, gitu kan? Kehormatan istri saya nggak mungkin dikembalikan lagi, sudah terlanjur, ya sudah. Ya, mending saya terima saja ganti ruginya. Mungkin mikirnya gitu kan orang, ya enggak? Ya, karena sudah terlanjur. Nah, tapi kan itu ketetapan syariat tidak seperti itu. Itu namanya apa? Sulh yang sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan. Gitu. Atau contoh yang lain, seperti dibawakan oleh Syekh Jibril dalam syarahnya, contoh lain, contoh sulh yang sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ada seorang si A misalnya, dia datang kepada si B dan ngaku-ngaku, padahal dia tahu bahwa si B nggak ada tanggungan sama dia. Cuman terkenal memang si B ini orangnya apa? Pelupa tapi dermawan gitu loh. Dia datang kepada si B, kamu dulu pernah punya tanggungan kepada saya, punya utang kepada saya 2 juta, gitu kan? Padahal enggak itu loh, cuman ngaku-ngaku gitu loh. Dan si A yakin betul si B enggak ngutang pada dia itu, cuman dia modus gitu, kan? Karena dia tahu watak si B itu orangnya pelupa dan gampangan, dermawan gitu. Si B, kamu punya utang dulu sama saya 2 juta. Apa kamu nggak ingat? Si B nggak, enggak, saya nggak ingat. Betul nggak ingat saya? Nah, betul kamu nggak ingat? Nggak ingat. Ya sudah, gini ada si B. 2 juta itu kamu kasih 1 juta saja. Nah, akhirnya si B, baik, saya kasih 1 juta. Dia dapat 1 juta. Kan? Enak lah itu, dapat 1 juta. Itu uang 1 juta halal atau haram? Haram. Halal atau haram? Haram. Bagi si A haram itu, karena menipu. Nah, itu namanya apa? Menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Atau kasus yang kedua, antara si A dan si B. Si A berutang sama si B. Si B meminjamkan uang pada si A. Si B nagih. Hutangnya 2 juta. Ya, tapi si B lupa hutangnya berapa gitu loh. Tapi yakin si A minjem gitu kan. Dan si B yakin hutangnya 2 juta. Cuman ketika ditagih, karena si B tahu ini lupa, maka dia pura-pura lupa juga. Ya gitu kan. Si A pura-pura lupa. Si A, dulu kamu pinjam uang saya. Iya sih, iya, saya pinjam itu. Cuman berapa ya? Saya juga lupa, padahal dia ingat 2 juta gitu loh. Ya sudah, kamu kembalikan aja 1 juta. Gimana? Oke? Udah, enggak apa-apa. Ah, itu ya. Ini juga enggak boleh ini. Nah, ya, seperti ini enggak boleh. Ini termasuk apa? Sulh yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Kemudian berikutnya, ini paham ya maknanya? Makna hadis jelas ya. Jadi sulh hukum asalnya apa? Boleh. Nah, hukum asalnya boleh. Kemudian pada suatu kondisi kalau di sana banyak maslahat bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Kalau mengandung maslahat yang banyak untuk sulh itu. Ya, ketika di sana mengandung maslahat yang banyak yang ditimbulkan, maka bisa hukumnya sunnah. Tapi hukum asal apa? Wajib. Itu. Hukum asal wajib. Dan sulh ini ikhwah sekalian, sekali lagi memang solusi ketika ada pertikaian. Dan pertikaian ini ditimbulkan karena memang
tidak ada bukti, ya kan? Tidak adanya bukti atau hilangnya penjamin, jaminan itu loh. Tidak adanya wasaik atau jaminan yang berupa barang bukti, surat ataupun surat perjanjian atau yang lain lah. Pokoknya tidak ada penjamin lah. Sehingga ada satu belah pihak atau dua belah pihak yang lupa itu ya, terjadi kelupaan. Atau mungkin faktor yang lain karena memang tidak mampu untuk melunasi di hari H. Seperti itu. Maka ada solusi lain yang solusi ini jelas tidak sesuai yang diharapkan. Itulah namanya apa? Sulh. Ya. Dibaca berikutnya, Ustaz. Bismillah. Faida solihuhu an ainin bi ainin ukhra au bidainin jaza wa in kana lahu alaihi dainun fasalahahu anhu bi ainin au bidainin qabduhu qabidahu qabla tafarruqi jazan au salahahu ala manfaatin fi iqarihi au ghairihi maklumatan au salahahu anid dainil muajjali bi ba'dihi halan au kana lahu alaihi dainun la ya'lamani miqdarahu fasalahahu ala syai'in sahha dzalika. Ya, cukup. Berikutnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan beberapa kaidah ataupun contoh praktek sulh itu. Yang pertama yaitu sulhun antara kasus barang dengan barang. Barang dengan barang. Wa idza salahahu an ainin. Ingat ada an, ada ala, ada ini beda-beda konsekuensinya ya. Wa idza salahahu an ainin bi ainin ukhra. Nah ini. Jika seseorang dia mengadakan sulh dengan orang lain terhadap suatu barang dengan barang yang lain. Maksudnya gini, ada si A sama si B. Si A punya tanggungan barang kepada si B. Nah, punya tanggungan barang pada si B. Misalnya apa? Kambing misalnya ya. Nah, dulu pernah pinjam untuk akikoi anaknya gitu kan. Nah, pinjamnya enggak uang, langsung pinjam kambing. Terusmu tak sile di akikoi anakku gitu kan. Insyaallah nanti selama 1 tahun mudah-mudahan kambing saya ini sudah gede nanti tak jenengi joli kan. Masih saudara mungkin itu ya. Ya wis ora apa-apa nggon sik, kok nek nggon amus gede auren ya. Nah, qadarullah dia kena musibah selama 1 tahun dan kedepannya itu kayaknya nggak bisa itu kan. Dia punya pun kecil, punya pun cempe itu kan, punya cempe. Ngomong sama si B, nah, si B mohon maaf ini kayaknya saya berat mengembalikan kambingmu, tapi saya punya cempe ini. Nah itu kan, punya anak kambing, tapi insya Allah ini kok ini walaupun kecil ini bibitan bagus ini. Nah, itu kan. Akhirnya si B karena kasihan kan, dan yang penting dia dapat ijol walaupun mungkin nilainya kurang gitu. Ya udah nggak apa-apa saya ambil, udah selesai urusannya. Itu namanya apa? Sulh antara barang dengan barang, ya kan? Barang dengan barang. Atau mungkin tidak kambing, mungkin dengan HP misalnya, ya kan?
Kambingnya mungkin nilainya dulu dijual harganya 3 juta. Saya nggak bisa kembalikan ini karena saya dapat musibah ini dan itu, dan insya Allah kayaknya berat bagi saya mengembalikan ini. Saya mau tempo lagi gimana? Mau tempo ya gimana, berat. Udah, kamu punya apa itu ya JB? Saya punya HP ini. Lah kamu gimana? Gak apa-apa, nah, HP saya ambil. Gak apa-apa, kamu ambil. Nilainya cuma paling 1 juta. Gimana? Oke, gak apa-apa, udah. Sisanya sudah. Pokoknya dianggap loss. Nah, itu namanya apa? Barang dengan apa? Namanya ainin bi ainin, itu seperti itu. Jadi solahahu an ainin maksudnya apa? Dia sulah terhadap barang yang menjadi tanggungan diganti dengan barang lain. Jelas ya? Surahnya seperti itu tadi. Au bidainin. Nah, atau dengan utang. Jadi barang disulah dengan utang. Ya. Yang saya pahami dari sini wallahu a'lam. Nah. Jadi bedanya ain dengan dain apa? Kalau ain itu benda-benda tapi selain barang-barang ribawi. Kan ada toh? Benda tapi barang ribawi, contohnya apa? Emas, perak, dan makanan pokok yang bisa ditakar, gitu. Beras, ya kan, kurma, gandum, itu kan barang-barang ribawi. Maka itu kalau menjadi tanggungan seseorang itu masuk kategori dain. Ya kan? Karena kan sama-sama utang loh sebenarnya. Ya enggak? Misalnya saya si A sama si B tadi kasusnya pinjem kambing, itu kan juga statusnya utang toh, ya enggak? Tapi utang kambing, ya kan? Utang kambing. Nah, tapi di sini dibedakan ain dengan ain atau dengan dain. Wallahualam saya pahami seperti itu. Jadi kalau ain itu untuk barang-barang selain, jadi kalau dain maksudnya adalah barang-barang ribawi. Jadi ketika dia punya tanggungan barang, ya kan? Dia punya tanggungan barang, maka boleh disulah dengan apa? Dengan bidain, ya, ditebus dengan utang, ya, dengan utang tertentu, ya, dengan utang tertentu. Misalnya ya sudah dinominal saja berapa, gitu ya. Kambingnya berapa? 3 juta. Ya sudah, kamu ganti aja 2 juta pakai uang, nah gitu ya. Itu namanya sulah, ya kan? Kamu ganti pakai, ya saya belum punya besok ya nggak apa-apa. Nah itu kan. Nah itu namanya apa? Sulah tapi dengan hutang. Jelas? Maka ini yang saya pahami seperti itu wallah. Terus wa in kana alaihi dain, nah ini dibalik. Kalau tadi kan tanggungannya berupa barang. Maka bisa disulah dengan barang atau dengan hutang. Ya, tapi sekarang wa in kana lahu alaihi dainun, jika seseorang punya tanggungan hutang, berarti apa? Yang dimaksud hutang tadi apa? Berarti barang-barang ribawi. Mungkin sekarang emas ataupun uang lah. Sekarang uang gitu ya. Gampangnya uang. Jika seseorang berhutang berupa uang, lalu fasolahahu anhu biainin, maka dia mengadakan suluh dengan dua belah pihak diganti dengan barang. Nah, jadi transaksi awal apa? Hutang. Si A sama si B, kan? Si A hutang sama si B 2 juta. Nah, dia bilang 1 bulan lunas, tapi setelah jatuh tempo dia nggak bisa, ya kan? Si B nagih kepada si A atau si A datang kepada si B. Nah, mohon maaf saya belum bisa melunasi dan kayaknya berat ini bagi saya untuk melunasi 2 juta. Ini mohon gimana ini? Saya punyanya barang. Nah, ini kan utang ditukar dengan saya punyanya HP ini. Tapi mungkin kalau dijual nggak sampai 2 juta ini, paling ya 1,5 atau mungkin ya 1 lebih dikit, gimana? Si B, udah nggak apa-apa. Nah, saya terima HP-nya. Nah, ini berarti apa? Hutang disulah dengan barang. Namanya apa? Dain bi ainin gitu loh. Tetapi kalau dain dengan dain tidak boleh kecuali sebelum tafarruq sudah diserahkan. Paham? Artinya apa? Utangnya dengan barang ribawi diganti dengan barang ribawi lainnya, sama-sama ribawi,
bisa. Itu boleh dengan syarat apa? Sebelum pisah harus dikei. Biasanya utang mas dia. Utang mas. Utang mas misalnya 5 gram. 5 gram itu kalau di nominal misalnya 5 juta gitu ya. 5 juta. Sudah 1 tahun satu tempo. Nah, 1 tahun satu tempo. Ini saya nggak bisa mengembalikan ini emasnya 5 gram ini. Karena berat ini bagi saya gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya saya ganti uang saja? Enggak apa-apa. Saya punya uang berapa? Saya punya uang cuma 3 juta ini. Enggak apa-apa, tapi sekarang. Atau mungkin apa? Dia ya enggak apa-apa, kamu ngambil duit dulu atau sebentar lagi ya. Nanti nunggu transferan gitu kan. Pokoknya dia apa? Sebelum pisah harus sudah bayar. Jelas ya? Itu kasusnya karena hutang dengan hutang. Di barang ribawi barang ribawi, maka syaratnya harus serah terima sebelum tafarruq, ini syaratnya. Ya, maka di situ dijelaskan au bidainin qabidahu qabla tafarruq jaza. Jika dia punya hutang, maka jika dia sulh dengan barang itu tidak mengapa. Sulh dengan barang maka tidak mengapa. Atau jika itu utang disuluh dengan utang itu boleh, syaratnya sebelum pisah sudah harus. Mungkin dipisahnya mungkin lama, dia masih di situ terus ya kan, sampai sehari semalam masih bersama terus kan bisa saja, ya kan? Ya sudah, nanti tak ganti 2 juta, tapi saya belum ada uang, baik saya tunggu. Ini kan utang tuh namanya. Nah, tapi dia syaratnya harus belum berpisah. Kalau dia belum pisah, belum ngasih juga nggak boleh. Suluhnya nggak sah. Kalau sudah pisah kok dia belum menyerahkan uang 2 juta, maka ini namanya kali berkali, namanya utang sama utang. Karena nggak boleh, suluhnya nggak sah. Tapi kalau sebelum pisah langsung dia misalnya apa, minta transferan, atau dia langsung ya udah ini alhamdulillah saya ada transferan, langsung transfer 2 juta, selesai. Jadi apa? Qabla tafarruq dia sudah menyelesaikan itu kan. Itu paham ya maksudnya ya. Jadi di sini memang bahasanya itu masya Allah simpel tapi memang butuh contoh real gitu ya. Kalau kita cuma mengandalkan terjemah itu kayaknya berat. Ya kan? Jadi harus contoh real prakteknya seperti apa gitu ya. Kalau nggak lihat contoh itu susah memahami. Lama-lama seperti itu. Terus, au sholahahu ala manfaatin. Nah ini beda lagi. Tadi dengan barang atau dengan utang lain, ya kan? Dengan barang ribawi, dengan uang atau yang lainnya atau emas. Sekarang disuluh dengan memanfaatkan barang. Au sholahahu ala manfaatin, atau dia membuat kesepakatan damai untuk memanfaatkan ala iqarihi pada propertinya, misalnya rumah misalnya ya. Iqar itu properti, biasanya rumah ya. Baik, misalnya si A si B tadi ya, si A berhutang sama si B. Nah, dia nggak bisa nyaur. Cuman si A ini punya rumah yang kosong gitu loh. Punya rumah yang kosong. Ya, kamu boleh ninggali rumah saya selama 1 tahun misalnya gitu. Tapi dengan catatan utang saya lunas ya gitu. Maka ketika si B menyatakan ya nggak apa-apa, saya manfaatkan rumah kamu selama 1 tahun. Kalau kontrak pun ya bisa 5 juta tuh kayaknya. Kalau kontrak biasanya ukurannya berapa? 5 juta. Dan dia punya utang misalnya 7 juta ya. Jadi sudah dianggap lunas. 7 juta dijoli ninggoli rumah 1 tahun. Itu. Ya. Meninggali, menempati, memanfaatkan rumahnya selama 1 tahun. Itu maksudnya apa? Manfaatin fi iqarihi. Au ghairihi, atau yang lain, misalnya sepeda motor ya. Ya kan? Saya nggak bisa nih kembalikan uangmu ini, sudah mobil saya, motor saya kamu bawa, kamu manfaatkan selama 1 tahun. Tapi dengan catatan utangnya lunas ya. Ya sudah nggak apa-apa. Hidup-hidup apa itu nyewa selama 1 tahun.
Nah, mobil kalau rental kan 300 per hari misalnya. Kali 1 tahun berapa? 300 kali setahun. 90 ya 9 juta ya. Hah? 300 kali 300. Nek sebulan berapa? Sehari kan 300. Nek Sehari 300, setahun 9 juta. ya enggak, 90 juta. Banyak. banyak lah. Iya, Banyak. 90 juta. Iya. Ya kan? Nek sehari 300. 90. Hah? Bulan aja 9 juta. Sebulan aja kan 9 juta loh. Setahun 8. Ini enggak kebaca 100 juta setahun. Kayak gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, utang saya 150 dah. Ya itu mending dijali mobil ya itu ya. Iya, mobilnya Nah, tapi karena terpaksa ya gimana udah. Ya enggak apa-apa lah. Saya pakai mobilmu selama 5 tahun misalnya kan, karena 150 juta kan banyak nih. Ya 5 tahun gimana? Ya enggak apa-apa. Bali deh koyok. Bali semua. Itu ya. Nah, itu namanya apa? Manfaatin ala ikorin al rihi. Maklumatan syaratnya apa? Harus jelas. Harus jelas di depan. 1 tahunnya, barangnya apa, strategi pemanfaatnya seperti apa, kemudian lamanya berapa, ini harus jelas. Maklumatan, maka diberi syarat ini. Nah, syaratnya harus jelas. Barangnya apa, yang dimanfaatkan apa, lamanya berapa, itu harus jelas di depan. Ya kan? Karena apa? Kalau nggak jelas nanti timbul masalah baru. Ya kan? Nanti bisa timbul masalah baru. Gitu. Terus au salahahu anidain muajjal bibaqtihi halan. Atau dia mencoba membuat solusi damai dari hutang yang tempo ya, dengan membayar sebagiannya tetapi cash. Maksudnya paham nggak? Maksudnya paham nggak Mas Rian? Contohnya gini Mas, si A sama si B lagi ya, si A sama si B. A punya hutang sama si B. A punya hutang sama si B. Misalnya hutangnya 10 juta, gampang hitungan nih 10 juta. Nah, A pun pinjam uang sama si B 10 juta. Kesepakatan 1 tahun selesai. Nah, qadarullah si B ini butuh uang dalam waktu 5 bulan butuh uang. Harusnya kan masih 5 bulan lagi toh. Ngomong sama si A. Si A, utangmu ini sebenarnya kamu sudah angsur ini. Ya kan? Berarti kan kurang 5 juta. Masih separuh perjalanan, kurang 5 juta. Ya sudah. Kamu bayar aja 2 juta. Habis itu lunas, tapi sekarang gitu ya. Jelas. Maksudnya apa? Harusnya kan dia memenuhi 5 juta lagi. Atau misalnya katakanlah nggak diangsur lah. Selama 1 tahun kan 10 juta harusnya. Tapi qadarullah dia si B ini butuh uang dalam waktu dekat. Baru 5 bulan. Dia kan kalau nagih kan nggak boleh karena masih ada jarak loh. Ya enggak? Tapi dia punya pemancing apa itu? Diskon. Si B bilang sama si A. Sebenarnya utangmu masih 5 bulan lagi, masih 6 bulan lagi, masih setengah tahun di A. Tapi saya butuh uang nih. Gimana kalau kamu kembalikan uangnya sekarang, tapi kamu bayar 7 juta saja, nggak apa-apa. Si A kan mesti mikir-mikir. Iya. 7 juta lumayan nih gitu kan. Dia akan mikir, mungkin cari pinjaman lagi atau gimana untuk melunasi itu kan. Maka itu boleh. Boleh itu maksudnya ini. Sholahahu anadain muajjal, ya kan? Membuat kesepakatan damai dari hutang yang tempo, ya kan? Hutang yang tempo. Nah, diganti dengan sebagiannya, tidak semua, tapi cash, halan sekarang gitu loh. Contohnya seperti tadi. Orang yang punya hutang kan tetap apa? Termotivasi untuk nyaur kan? Karena apa? Dapat potongan banyak. Ya kan? Karena si B kepepet memang.
Kepapan butuh nih kan. Kayak gitu. Maka seperti ini boleh. Nah. Terus au kana lahu alaihi dainun. Nah, ini. Atau seseorang lahu alaihi dainun, dia memiliki utang atau berpiutang. Yang kedua pihak layak lamani, kedua-duanya tidak tahu mikdaruhu. Padha lali nih. Si A sama B utang. Si B bilang kamu dulu punya utang sama saya. Si A, iya bener. Berapa? Saya lupain. Walaupun biasanya apa? Yang punya utang itu biasanya nggak lupa biasanya loh. Biasanya lupa. Tapi mungkin lupa gitu ya. Iya tapi berapa ya? Ya saya utang berapa dulu? Saya juga lupa. Nah, dua-duanya lupa gitu loh. Ya udah gini aja. Mungkin kira-kira 100.000. Udah kamu kasih 50.000 aja. Nah itu kan. Nah ini maka kedua-duanya sama-sama lupa. Fasolahu ala syai'. Maka dia pun kedua belah pihak mengadakan sulh perdamaian untuk bersepakat pada sesuatu, entah memanfaatkan barang, entah itu mengganti dengan iwat yang lebih kecil ya kan. Pokoknya yang penting sama-sama sepakat. Aku lali piye? Aku ya lali. Tapi ya saya ini, wis terserah. Masa dianggap nih. Ya wis nek tak kei saya ketahui piye? Wis ra apa-apa. Apa kowe motorku korong dino. Ya ora apa-apa. Ya kan? Apa tak kirimi pulsa wae? Enggak apa-apa gitu kan. Jelas ya? Itu kalau kasusnya sama-sama lupa. Ya. Yang penting apa? Tidak menghalalkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu kaidahnya itu tadi. Ya. Terus yang terakhir, qala sallallahu Mas Rian dibaca. Darun Darobu an ya beriza Kosabahu ala idari. Ya. Rawahul Bukhari. Ya. Di sini ikhwah sekalian, walaupun ini tidak termasuk akad ya, tidak termasuk solusi dari sebuah akad, tapi biasanya antara tetangga dengan tetangga yang lain itu rawan terjadi konflik. Entah itu karena perbatasan rumah, entah itu karena perbatasan tanah, entah karena itu akses jalan, entah karena itu pembuangan air dan lain sebagainya. Maka agama kita memberikan solusi untuk apa? Kedua belah pihak saling apa? Berdamai untuk saling memberi manfaat gitu loh. Untuk saling memberi manfaat. Contohnya apa? Tembok si A bangun rumah di rumahnya si A sendiri, di tanahnya si A sendiri. Ya. Tanpa sedikit pun memakan tanahnya si B. Si B bangun rumah dan di situ masih ada sisa tanah dan itu karena ya mau dimanfaatkan untuk garasi dan lain sebagainya, mau dikasih atap. Tapi si B ini nggak mau bikin dinding sendiri, dia mau nebeng dindingnya tangga karena mubatir. Toh itu nanti apa dikasih atap, misalnya bikin tembok sendiri kan juga dindingnya nggak pakai kan gitu kan. Penting sudah dindingnya tetangga saja. Ya, maka tetangga si A tadi tidak boleh melarang. Mungkin walaupun mungkin ada apa sedikit mandor, contohnya apa? Kalau tutuk dor, nanti kan ya marak ke horek kumai. Ya kan? Mesti terganggu, mesti ada mandorotnya. Nah itu maka di sini dilarang. Karena di situ apa? Termasuk babu sulh perdamaian. Karena kalau tidak boleh nanti rawan terjadi sengketa gitu. Jelas? Jadi kalau misalnya si B melarang si A untuk memasang kayu di misalnya apa mau dikasih apa kayu untuk bisa menaruh usuk-usuknya gitu ya.
atau pilar-pilar untuk naruh atapnya. Maka kalau tidak boleh itu nanti akan rawan terjadi konflik gitu loh. Maka Rasulullah memberikan solusi supaya apa? Sulh, memberikan perdamaian seperti itu. Maka janganlah seorang tetangga sekali-kali melarang tetangganya untuk menanam atau menempelkan itu ya, menempelkan kayunya kepada temboknya. Maksudnya ya, contohnya seperti tadi. Ya, mengaitkan, menanam ataupun menempelkan kayu ke tembok tetangganya. Ini dilarang. Ya, karena apa? Ini termasuk solusi perdamaian itu loh, supaya apa? Antara kedua tetangga itu rukun, karena tujuannya sulh itu kan untuk merukunkan gitu kan, supaya tidak terjadi konflik. Maka ini walaupun tidak ada akad sebelumnya, kalau pembahasan yang awal tadi kan karena ada akad, utang piutang, jual beli dan lain sebagainya gitu kan. Kalau ini kan tidak ada akad. Tetapi itu karena bertetangga rawan terjadi konflik kan gitu. Nah, contoh yang lain misalnya apa? Ya sudah, saya tidak punya akses ke rumah. Misalnya si A sama si B. Rumah si A ini terhalang oleh rumah si B untuk ke jalan raya. Si A harus lewat rumahnya, akses jalan si A harus lewat akses jalannya si B. Padahal itu tanah untuk jalan itu pekarangannya milik si B. Gitu kan? Maka si A, ya sudah, itu aksesnya ke rumah saya jangan ditutup ya. Saya sudah tak bayar sekian. Gimana? Ya udah, tak apa-apa. Itu namanya sulh. Ya kan? Namanya sulh. Dan seperti itu si B tidak boleh menutup ini kan, akses ke rumah si A. Seperti itu. Ya, dengan demikian selesai bab sulh. Dan materi MIT kita sampai ini ya. Dari awalnya apa kemarin semester ini? Kita berbuyuk ya. Ke awal semester kedua loh. Hah? Berbuyuk. Awal semester kedua kita berbuyuk. Hah? Jadi sudah masuk di masyarakat yang ujian mana? Salah syarat jual beli sudah masuk ya. Berarti dari baik usul wa thimar ini. Dari tiga. Dari tiga. Nyoba baik usul wa thimar sudah. Iya, kayaknya mulai siar. Atau enggak bab sebelumnya itu? Usul wa thimar itu masuk bab sebelumnya. Ya, dari itu ya. Khiyar. Ya, berarti bab khiyar, salam, rohon, doman, kafalah, hajar sama sulh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bab saja. Tipe soalnya kayak kemarin kan? Tipe soalnya kayak kemarin gitu. Ya, sorry kotok diantaranya. Sama isi beberapa istilah. Ada yang dibahas? Esainya tetap ada. Esainya tetap ada. Apa? Esai. Isi ada no. Itu soal wajib. Ini nggak ada isi. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.